Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap kenikmatan, kata Allah, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Berarti semakin besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka makin besar pula pertanggungjawaban yang Allah akan minta bagi dia. Bahwa setiap pilihan pasti punya konsekuensi. With greater power comes greater responsibilities. Asik. Jadi bersamaan dengan besarnya suatu kekuatan atau besarnya suatu keinginan akan muncul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Di dalam Al-Qur'an itu senantiasa diulang-ulang rumus semacam ini. Misal dalam ayat yang saya pikir sama-sama kita hafal, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap kenikmatan, kata Allah, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Berarti semakin besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka makin besar pula pertanggungjawaban yang Allah akan minta bagi dia. Maka ada orang yang Allah kasih rezeki dalam hidup dia, misalnya per bulannya dia punya 100 miliar. Tentu saja pertanggungjawabannya lebih besar daripada orang yang punya rezeki satu bulannya cuma 5 juta. Kenapa? Karena setiap sen itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang kaya itu masuk surganya 500 tahun belakangan daripada orang miskin. Kenapa? Karena perhitungannya banyak, akuntansinya banyak, tebal perhitungannya. Tapi bukan berarti jadi orang kaya itu salah. Tidak juga. Karena orang-orang kaya yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan maka mereka juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang utama, sebagaimana yang terjadi pada sahabat-sahabat yang mereka senantiasa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi poinnya kita sudah jelaskan kemarin, juga termasuk kisah tentang Isa ibnu Maryam yang ketika Hawariyun meminta makanan ma'idatan minas sama, mereka minta makanan dari langit, maka Allah kabulkan dengan notes. Apa notesnya? Kalian harus lebih bertakwa kepada Allah, karena kami kasih sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kami kasih lebih istimewa, kamu harusnya lebih tahu diri. Tapi kalau kamu tidak tahu diri, Allah katakan seolah-olah begitu, kamu akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah kasih sesuatu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita minta. Pastikan apa yang kita minta itu kita tahu mau kemana. Jadi jangan hanya minta mobil, jangan hanya minta rumah, jangan hanya minta kawin gitu kan, minta nikah gitu ya. Jangan hanya minta, tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan dulu. Kalau misalnya lebih bagusnya adalah kita sudah perlu baru kita minta. Kita sudah ngadain satu TPA misalnya. Kita ngadain satu TPA di satu ruko misalnya. Kemudian TPA itu berkembang dari 1 orang, 2 orang, 10 orang sampai 50 orang. Setelah 50 orang itu ruko sudah nggak muat lagi. Maka doa kita pada Allah, ya Allah, Engkau tahu kami perlu TPA, kami perlu tempat yang lebih luas untuk nampung anak-anak, untuk diajarkan untuk baca Al-Quran, untuk diajarkan tentang Islam. Tapi tempat kami sudah mulai nggak muat, ya Allah. Engkau tahu apa yang akan kami lakukan kalau Engkau berikan kami harta tambahan. Maka kami akan sewa tempat yang lain. Kami akan sewa tempat yang lebih besar. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah, sampai sekarang aku dakwah. Dan seandainya aku punya motor ya Allah, ini harusnya lebih besar, lebih luas jangkauan dakwahku ya Allah. Maka setiap apapun yang Allah berikan, itu ada hisapnya, itu ada konsekuensinya. Maka saya sering bilang sama istri saya, bagaimana caranya untuk semua yang kita beli ini, semua yang kita nikmati ini adalah sesuatu yang ringan hisapnya. Maka pergunakan untuk kebaikan. Maka berlakulah dari situ di keluarga saya, dan saya juga memberikan prinsip ini pada siapapun yang berada di dekat saya adalah kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, maka kita ambil standar minimal kalau kita bisa. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang dakwah, maka itu harus yang paling bagus. Kita harus benar-benar royal terhadap dakwah. Kalau seandainya memang untuk dakwah, belilah kamera yang terbaik. Kalau memang untuk dakwah, belilah HP yang terbaik. Kalau memang untuk dakwah, maka belilah komputer yang terbaik. Kenapa? Karena kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita ringankan hisapnya. Jangan sampai kemudian kalau seandainya kita beli sesuatu justru untuk diri kita yang paling bagus untuk dakwah, kita sisa-sisain akhirnya. Misalnya, kadang-kadang ada orang pengen surganya Allah. Pengen surga Allah yang paling tinggi, surga Firdaus. Lalu masuk surga tanpa hisap pula. Tapi kerjaannya hanya mengesampingkan Islam, hanya memberikan Islam sisa-sisanya saja. Dia pakai duit dia, lalu kemudian sisanya dia baru sedekahkan. Itu pun kalau berlebih. Nggak ada masalah sih, cuman nggak pas aja dengan apa yang kita minta, dengan konsekuensinya tidak pas dengan apa yang kita inginkan. Nah, artinya kalau seandainya kita berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang dakwah, maka itu harusnya yang paling bagus.
Dan ini adalah bentuk daripada penerapan life is choice. Karena setiap choice yang kita akan buat, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Setiap pemberian Allah akan dipertanggungjawabkan. Maka pastikan ketika kita minta sesuatu, kita ingin sesuatu, kita milih sesuatu, maka kita siap dengan konsekuensinya. Kita punya harta, harta itu harus diringankan hisapnya. Bagaimana cara meringankan hisapnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di sebagian apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita, maka kita menginfakkan untuk dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah setiap yang namanya keinginan, setiap yang namanya pilihan pasti ada konsekuensinya.